PKB ini kan kalau kita bicara dia keluarga besar NU, coba sekarang berani nggak umumkan deh Muhaimin, kami sekarang keluar dari NU, kami bukan lagi bukan lagi anaknya NU, berani nggak? Partai PKB ini kalau kita forensik Pak ya, 68 itu dapat dari mana? Ya, justru basis-basis Nahdien kita mengalami defisit. Jawa Timur turun, Jawa Tengah turun. Yang naik adalah daerah-daerah di mana itu basis-basisnya Anies Baswedan, basis-basis PKS. Dan Yakut juga konsolidasi untuk jadi ketua umum PKB. Hah? Iya. Ini sensitif Pak, orang ini sensitif. Siapa yang mau jadi ketua umum, sikat dulu. Oh. Gitu. Saya mau jadi ketua umum PKB, laporkan polisi dulu. Abang memang mau? Oh, siap lah Pak. Namanya kader. Iya, Bang. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada yang saya hormati dan saya banggakan, diskursus soal PKB dan PBNU ini semakin memuncak saja. Baru-baru ini mantan sekjen daripada PKB yaitu sahabat Lukman Edy speak up di salah satu podcast di mana beliau dengan tegas memaparkan seluruh dosa-dosa Caimin sebagai ketua PKB kali ini. Dan tentu ini bukanlah suatu hal yang begitu muncul saja tiba-tiba, pasti memang berdasarkan hasil penelusuran dan fakta-fakta yang ditemukan oleh Lukman Edy atau sahabat Lukman Edy. Hal ini kemudian diungkap di podcast ini secara utuh, seperti apa pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan oleh Muhaimin Iskandar dan berefek pada kemarahan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini PBNU sebagai ormas Islam terbesar di Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia yang melahirkan partai PKB. Ya tentu beliau, orang-orang yang ada di PBNU secara kelembagaan punya tanggung jawab moral bagaimana supaya PKB ini tidak saja menjadi slogan partai atau penyalur aspirasi daripada kaum Nahdien, tetapi betul-betul terimplementasi. Nah, hal ini kemudian menjadi sulit bagi warga Nahdien untuk mengakses PKB dalam tanda petik dengan adanya aturan-aturan yang memang sepertinya ini sengaja didesain oleh Caimin CS, bagaimana supaya partai PKB ini betul-betul dialah menjadi penguasa tunggal di dalamnya. Seperti apa Lukman Edy memaparkan hal tersebut? Ini kita simak secara bersama-sama. Nah, kita mulai dari Bang Lukman dulu. Iya, nih gue baca berita aja nih ya. DPC PKB Sukoharjo laporkan Lukman Edy ke polisi. Iya. Kayaknya mantan sekjen yang dilapor-laporin sama kader partainya sendiri ini cuma abang nih kayaknya, Bang. Ya, lumayan lah. Kayak damai-damai aja. Yang lain udah mantan, ngapain lagi kita urus kan gitu kan. Lumayan. Apa supaya ceritanya? dikenal sama DPC. Gimana ini, apa sih backgroundnya nih Bang? Kenapa bisa sampai melaporkan? Nih, gue bacain aja. Hari ini kami mengadukan ex-sekjen PKB Muhammad Lukman Edy ke Polres Sukoharjo karena diduga telah melakukan fitnah dan menyebarkan berita bohong yang tidak faktual, katanya. DPC PKB. DPC PKB Sukoharjo. Wah, Syarif Hidayat. Jawa Tengah ini kan. Ya, banyak lah itu. Ya DPW, ya DPC, ya DPP. Sistematis. Ya, secara Coba, sistematis. Anda nih bikin ria-ria apa nih? Ya emang abang Bang cuma Lukman. nyebar kebohongan apa, Bang? Nah, mereka aja merasa itu sebuah kebohongan, tapi bagi saya itu sebuah fakta. Ya, fakta yang saya bentangkan di depan PBNU. Ada 3 sebenarnya isunya. Pertama adalah isu soal Dewan Suro yang semenjak Muktamar PKB di Bali itu didegradasi, ya. Tidak lagi sebagai mandatori partai, mandatori muktamar, tetapi hanya pelengkap, ya, pelengkap ketika dimintain pendapat baru digunakan Dewan Suro. Secara administratif juga sudah tidak ada lagi. Kalau dulu PKB setiap keputusan-keputusan penting, ya, itu pasti ditangani 4 orang, Dewan Suro, Dewan Tanfiz. Tapi semenjak itu enggak lagi. Ya, mandatori adalah Dewan Suro. Dewan Suro yang kemudian menyetujui siapa calon-calon Dewan Tanfiz. Nah, sekarang tidak, justru kebalikannya. Dewan Tanfiz dipilih oleh Muktamirin,
Dewan Suro kemudian ditunjuk siapa, dimintain persetujuan muktamirin gitu. Jadi dibalik. Sampai kewenangan-kewenangan lain juga sudah hilang. Dan itu fakta. Kita bisa sandingkan itu. Ya. Kita bisa bikin tabulasi itu. Ada ART tahun 99, ada ART tahun 2008, ada ART tahun 2019. Nah, kenapa itu penting saya sampaikan? Karena saya ruh spiritnya Dewan Suro, ruh spiritnya ulama itu kan ya di PBNU. Saya sampaikanlah itu ke PBNU gitu. Dan bagi saya itu yang menyebabkan kemudian terjadi hubungan yang memburuk antara PKB dan PBNU karena peran ulama, peran Dewan Suro yang itu direpresentasikan di PBNU itu memang secara sistematis dikurangin, gitu, dihilangkan di PKB. Nah, yang kedua saya menyampaikan soal mismanajemennya Caimin. Caimin ini sekarang semua kewenangannya tersentralisasi di dia, ya. Di samping memang dibikin perubahan di ADART tahun 2019 itu di Muktamar Bali, di mana kewenangan sepenuhnya ada di Ketua Umum boleh mencat cabang, boleh mencat wilayah tanpa ada muscap, tanpa ada muswil, ya. Jadi ternyata kepemimpinan juga seperti itu, Pak. Dia nyontoh Nasdem. Itu nggak tahu. Mungkin duluan PKB baru Nasdem mungkin ya. Kebalik. Ya, mungkin duluan PKB. Jadi sangat sentralistik semualah ya, pola-pola kepemimpinannya itu. Cabang kadang-kadang tengah jalan lagi aktivitas dipecat, diganti. Nah, yang ketiga saya menyatakan bahwa soal laporan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel kepada PBNU. Saya kira itu bahagian kritik keras saya terhadap Caimin. Ya, nah itu yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik. Ya nggak apa-apa, ya kita hadapi lah itu ya. Karena memang saya punya niat untuk membongkar manajemen partai yang menurut saya tidak cocok untuk PKB masa depan. Saya kira itu. Kenapa tiba-tiba sekarang dan kenapa kenapa harus tiba-tiba sekarang? Ini memang saatnya, ini siklus 5 tahunan. Ya. Saat di mana kami anggota PKB harus melakukan koreksi terhadap kepemimpinan. Anda masih anggota PKB ya? Masih dong. PKB ya, iya. Saya dituduh 10 tahun tidak menjadi anggota PKB, dari mana? Orang tahun 2019 saya masih ketua DPP PKB, masih pimpinan Komisi 2 di DPR. Saya nggak nyalek tuh baru tahun 2019. Masuk BUMN itu baru 2019. Yang konsekuensi kan kita keluar dari pengurus partai, nggak boleh merangkap. Nah gitu loh. 2018. Abi Dazil bilang, wah ini sudah 10 tahun tidak anggota PKB, jangan cawe-cawe, orang luar kok cawe-cawe. Saya bilang saya ini masih ordal, saya ini orang dalam. Waktu pilkada Riau abang didukung PKB kan? Iya dong. Iya, saya masih ketua DPP waktu itu. Ya masih pimpinan fraksi MPR. Ya. Statusnya ketua DPP, Pak. Iya. Ya, statusnya ketua DPP. Jadi ordal lah ya. Ordal kita banget ini, ya. ordal banget. By the way, belum lagi kalau kita bicara walaupun tidak pengurus, teman-teman pada datang ngobrol. Saya kan orangnya terbuka, Pak. Siapa saja yang datang ngobrol, teman-teman pengurus DPP ya saya. Tapi fakta bahwa Caimin bisa meningkatkan suara partai. Nah, itu saya koreksi juga. Saya koreksi juga. Memang faktanya dari 58 naik jadi 68. Oke? 10 kursi Ya, banyak loh. naik 10 kursi. Nasdem berapa kursi? 10 kursi juga. 10 kursi. Dari 59 menjadi 69. Golkar berapa naiknya? Golkar 25 naiknya. Jadi tidak ada yang istimewa, semua pada naik. Ya, PAN aja naik. Kecuali PDIP. Kecuali PDIP sama Demokrat. Demokrat yang turun secara signifikan. Nah, ini kan efeknya bukan efek kepemimpinan. Ini adalah efek dari Pilpres. Siapa yang terlibat di Pilpres pasti dia mendapatkan efek ekor jas. Iya. Terus PKB itu, Pak, sudah 3 periode ini targetnya 100 kursi, Pak. Ya. Sudah 3 pemilu ini targetnya 100 kursi. Nggak pernah tercapai. Bang, tapi Caimin bisa ada di surat suara, kertas suara. Itu kan sebuah prestasi yang bahkan almarhum Gus Dur tidak sempat mengenyam itu. Iya, itu prestasi buat dia. Buat tapi partai? bukan prestasi buat partai. Wah. Ya, partai PKB ini kalau kita forensik, Pak, ya, 68 itu dapat dari mana? Ya, justru basis-basis Nahdien kita mengalami defisit.
Jawa Timur turun, Jawa Tengah turun. Yang naik adalah daerah-daerah di mana itu basis-basisnya Anies Baswedan, basis-basis PKS. Ya, basis-basis PKS naik tuh. Dapat kursi yang selama ini nggak ada. Itu bukan Sumatera Barat naik. Itu Anda nggak lihat itu sebuah prestasi daerah-daerah yang sebenarnya tidak bisa dijangkau oleh PKB lama bahkan di masa kepemimpinan Mas Lukman. Kalau saya menghitung, kalau ikut PBNU ya, tidak memaksakan diri menjadi cawapresnya Anies, PKB bisa 100 kursi. Gitu loh. Tidak 68. Ya. Golkar bisa memanfaatkan Pilpres itu sehingga kemudian Golkar lah paling mendapatkan manfaat dari efek okerjas. Seharusnya PKB juga ketika misalnya ikut PBNU, bareng-bareng PBNU di Pilpres, maka pasti PKB akan mendapatkan efek okerjas. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh sahabat Lukman Edi ini semakin memberikan penjelasan buat seluruh warga Nahdien yang selama ini beranggapan bahwa PBNU akan mengambil alih PKB. Saya kira itu tidak benar, tetapi yang akan dilakukan oleh PBNU adalah bagaimana memperbaiki PKB ini. Sekali lagi saya selalu dengan tajam mengatakan bahwa hari ini PKB seperti barang rongsokan yang sebelumnya itu adalah suatu produk yang sangat bagus, original ala PKB, tetapi di tangan Muhaimin Iskandar itu diotak-atik sampai kemudian salah satu yang paling menonjol di dalam pembicaraan ini bagaimana peran Dewan Suro itu kemudian dikurangi bahkan dihilangkan sebenarnya dalam tanda kutip. Dewan Suro hanya berfungsi sebagai penjaga garis kebijakan organisasi, orang yang lagi bermain sepak bola atau bola voli atau main bulu tangkis. Para ulama-ulama kita yang dipasang sebagai Dewan Suro itu hanya menjaga garis, menjaga bagaimana bola itu keluar atau di dalam lapangan. Nah itulah yang bermasalah saya kira salah satunya ya, yang sekali lagi akan menempatkan Muhaimin sebagai orang yang tidak saja berposisi sebagai ketua umum, tetapi layaknya seperti raja di dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara kita tahu bahwa salah satu agenda reformasi adalah bagaimana proses demokratisasi ini menjadi panglima dalam rangka untuk membangun bangsa kita. Dan salah satu ujung tombaknya itu adalah partai politik. Sementara partai politik yang menjadi simbol demokrasi justru di dalamnya itu adalah terjadi apa yang selalu disampaikan di dalam diskursus yang namanya dalam ilmu tata negara, sepertinya di sana terbangun yang namanya sistem kerajaan yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Sehingga menjadi wajar kalau seluruh kader-kader meradang hari ini, terutama orang-orang yang memang selama ini berjibaku di PKB dan hari ini termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan Caimin yang tidak pernah berpihak kepada mereka. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.